Bab 307. Melakukan sesuatu harus sampai akhir. Salah satu penerima tamu di gerbang pergi mencari Arthur Xiao, tetapi Claire Sen belum bisa masuk dan hanya bisa menunggu di luar. Tetapi karena gaun yang dia kenakan, dia tidak masuk ke tempat tersebut. Angin di luar bertiup dan itu sangat dingin. Meskipun dia bersemangat dan merasa bahwa dia memiliki banyak hal untuk dikatakan kepada Golden Ye, dia masih tidak bisa menahan diri dari dinginnya angin malam. Dia tanpa sadar mengulurkan tangan dan memeluk lengannya. Para penerima tamu melihatnya seperti ini. Salah satu gadis berbalik ke samping dan berkata, "Di sana berangin dan dingin, mengapa kamu tidak datang dan berdiri di sampingku?" Mendengar ini, Claire Sen menunjukkan ekspresi berterima kasih. Ketika dia hendak mengambil langkah maju dan berdiri, seorang gadis agak pendek di sebelah gadis itu berkata, "Kenapa kamu masih menyuruhnya berdiri di sini? Siapa yang tahu apakah dia orang yang baik atau orang jahat?" Karena kalimat ini, langkah Claire Sen membeku di tempat, dia tidak lagi melangkah. Jangan sembarang bicara, dia tidak terlihat seperti orang jahat. Sekarang perjamuan akan segera berakhir. Jika dia memiliki tujuan lain, dia seharusnya datang pagi-pagi, dan kamu lihat, dia terluka. Lalu kenapa? Orang pendek menjawab dengan suara marah, "Berapa banyak wanita yang ingin mencari Tuan Muda Ye? Mungkin semua luka di tubuhnya hanya pura-pura, sekarang keterampilan makeup sangat tinggi, mungkin dia benar-benar pura-pura." Seharusnya tidak. Claire Sen merasa malu dengan apa yang mereka katakan. Dia menggigit bibir bawahnya dan tidak bisa menahan diri untuk berkata, "Bagaimanapun, seseorang telah pergi bertanya, kalian akan tahu apa yang aku katakan adalah benar atau tidak, bukan? Aku tidak punya niat buruk sekarang, aku juga tidak ingin memaksa, kamu tidak harus mengatakan begitu buruk, kan?" "Ya, Devin, perkataanmu tadi sedikit keterlaluan. Ayo kita tunggu sebentar lagi." Orang pendek itu langsung marah ketika mendengarnya, dan berkata dengan keras, "Kamu masih berpikir aku mengatakan sesuatu yang buruk? Kamu tidak membawa surat undangan, rekanku bersedia menanyakan itu sudah cukup menghargaimu. Sikap apa yang kamu miliki sekarang? Mungkin Anda hanya ingin datang menggoda Tuan Muda Ye, bukan? Cukup, jangan keterlaluan. Aku ingin mengatakannya." Claire Sen menurunkan matanya, "Lupakan saja, kenapa dia harus peduli dengan orang-orang ini? Asalkan dia bisa masuk, sekarang situasinya mendesak, dia tidak bisa peduli terlalu banyak hal." Melihat dia berhenti berbicara, orang pendek itu ternyata masih sedikit bangga. "Kamu merasa takut, tidak berani berbicara, kan? Jika kamu bohong, aku akan memberimu nasihat. Jika kamu pergi sekarang masih ada waktu. Jika asisten Xiao ada di sini dan kamu ingin pergi, kamu tidak memiliki kesempatan lagi." Claire Sen mengabaikannya, dia masih mempertahankan gerakan aslinya tidak bergerak. Dia hanya berpikir, apakah pestanya akan segera berakhir? Arthur Xiao akan berada di sini sebentar lagi, apakah dia punya waktu untuk masuk dan menemukannya? Jangan berbicara lagi. Melihat dia berhenti berbicara, orang itu berkata pada diri sendiri juga tidak ada artinya, menoleh dan mengabaikannya. Setelah menunggu tidak tahu berapa lama, orang yang pergi untuk memberitahunya akhirnya datang. Dari kejauhan, melihat langkahnya tergesa-gesa, tetapi Claire Sen tidak melihat yang lain dari belakangnya. Untuk sesaat, hatinya menjadi panik, Arthur Xiao tidak ingin datang. Lalu dia tidak bisa menemukan Golden Ye malam ini. Tidak menunggu orang itu datang, Claire Sen berjalan dengan cepat. Siapa yang tahu bahwa orang pendek tadi mengulurkan tangan dan menghalangi jalannya, mau kemana? "Tunggu di sini." Tidak berdaya, dia menggigit bibir bawahnya dan menunggu di tempat. Pria yang memberitahunya dengan cepat tiba di depannya. "Bagaimana? Apakah kamu sudah bertanya? Apakah dia penipu?" Claire Sen juga menatap pria itu dengan gugup. Ekspresi wajah pria itu sedikit malu, kemudian ia menggaruk kulit kepalanya, "Maaf. Aku tidak menemukan asisten Xiao." Setelah melihat sekeliling,
Aku benar-benar minta maaf, atau Anda tunggu sebentar, aku akan masuk dan mencarikannya untukmu. Claire Sen. Berapa lama lagi jamuan akan berakhir? Sekitar 10 menit. Seharusnya sudah terlambat, bisakah bantu aku sekali lagi? Aku ingin masuk sekarang. Ini. Tentu saja tidak, menurutmu siapa kamu? Mencari peluang. Aku katakan, selama aku ada di sini, kamu tidak memiliki kemungkinan ini. Kamu tidak akan bisa masuk malam ini, aku melihat bahwa kamu adalah pembohong, sengaja ingin masuk saat ini, kan? Abaikan saja dia dan biarkan dia pergi. Jika dia tidak pergi, kami akan segera memanggil polisi dan biarkan polisi menangkapnya ke kantor polisi untuk membiarkan dia melihat akhir dari seorang penipu. Claire Sen menggigit bibir bawah, akhirnya tidak bisa menahan. Kalau begitu kamu lapor saja pada polisi, membuat masalah ini menjadi lebih besar. Bagaimanapun, aku tidak peduli, aku tidak melakukan kesalahan apapun, aku memang mengenalnya. Sementara itu, aura di tubuhnya membuat semua orang terpana. Seorang gadis berbisik, aku pikir apa yang dia katakan bukan berbohong. Sepertinya dia memiliki hubungan yang baik dengan Tuan Muda Ye. Kalau tidak, mari kita biarkan dia masuk. Karina, kamu terlalu muda untuk berbicara. Dia menakutimu dengan beberapa kata dan kamu langsung percaya. Aku, Tuan Muda Besar tiba. Tidak tahu siapa yang mengingatkan. Kemudian beberapa orang melihat ke belakang Claire Sen, dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Ini benar-benar Tuan Muda Besar, mengapa dia sepertinya terluka parah, ada apa? Mendengar ini, ekspresi Claire Sen berubah dan dia berbalik dengan tiba-tiba. Davin Ye dengan wajah pucat, berjalan ke arah mereka. Dia sangat kurus, dengan keringat dingin yang menetes di dahinya, terlihat sangat lemah. Aneh, mengapa Tuan Muda Besar datang ke sini saat ini? Dan raut wajahnya sangat buruk, apa yang terjadi? Beberapa orang masih berdiskusi, tetapi mereka melihat Claire Sen, yang telah berdiri diam di depan, tiba-tiba berbalik ke arah Davin Ye. Dia berjalan mendekat dan bertanya langsung, mengapa kamu di sini? Bukankah membiarkan kamu kembali ke rumah sakit untuk perawatan? Mengapa kamu? Claire Sen benar-benar marah dan cemas, sudah dengan jelas mengatakan untuk kembali ke rumah sakit, tetapi siapa yang tahu bahwa dia telah tinggal di sini begitu lama, dan dia masih di sini. Davin Ye melihatnya berjalan di depannya dengan cemas, bibirnya yang tipis pucat melengkung, suaranya lembut, aku ingat bahwa kamu tidak memiliki surat undangan, jadi aku membiarkan pengemudi kembali. Melakukan sesuatu? Bagaimana bisa memiliki awal dan tidak ada akhir? Aku sudah mengatakan akan mengantarkanmu di depannya, biarkan aku melihatmu masuk. Kamu melihat adegan ini, beberapa penerima tamu langsung mengerti. Apa yang dikatakan Claire Sen kepada mereka barusan semuanya benar. Dia bukan pembohong. Semua luka di tubuhnya nyata. Salah satu orang pendek, bernama Devi, wajahnya menjadi pucat karena ketakutan saat ini. Apa yang harus dilakukan? Dia sepertinya menyinggung seseorang yang seharusnya tidak tersinggung, tetapi situasi saat itu. Dia benar-benar merasa bahwa wanita itu berpura-pura. Bagaimana mereka bisa benar-benar saling mengenal? Davin Ye meliriknya, lalu berjalan melewatinya menuju sekelompok orang. Kami mengalami kecelakaan dalam perjalanan ke sini, dan sekarang aku tidak dapat menemukan surat undangan, tetapi jika itu demiku, bisakah membiarkannya masuk? Bersambung.